Selamat pagi Sobat Kamla. Kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Maritim Majapahit. Mendengar kerajaan ini pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga Sobat. Tapi tahukah Sobat bagaimana sejarah Majapahit menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara dari masa kejayaannya sampai keruntuhannya? Daripada penasaran, yuk mari kita bahas. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha paling terakhir yang menguasai Nusantara, berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Pusat pemerintahannya berada di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana, seorang pangeran dari kerajaan Singasari yang terkenal akan kecerdikannya. Kerajaan Majapahit menunjukkan kemajuan pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di Majapahit. Pemimpin itu bernama Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang negarawan dari kerajaan Majapahit yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kita mungkin mengenalnya dari kisah Sumpah Palapa, yang kemudian kini digunakan sebagai nama satelit Palapa. Nah, inti dari isi Sumpah Palapa ini, Gajah Mada tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Dengan bantuan Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menjadikan Majapahit kerajaan yang besar dan kuat. Pada masa kepemimpinannya, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara hingga memperluas wilayahnya ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kekuasaan Majapahit terbentang di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, sampai mencakup Indonesia Timur, walaupun wilayah kekuasaan ini masih diperdebatkan ya. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan nasional kedua setelah Sriwijaya karena kejayaan dan wilayahnya yang sangat luas. Kemakmuran Majapahit juga ditunjang sama majunya pertanian di lembah Sungai Berantas serta jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Karena perdagangan ekonomi makin kompleks, Majapahit butuh pecahan uang receh untuk aktivitas di pasar. Makanya nih, Majapahit dulu sudah mengimpor banyak uang keping perunggu dari Tiongkok. Dengan adanya uang ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga pusat-pusat perekonomian dari Majapahit menjadi lebih hidup dan berkembang. Selain itu, masyarakat Majapahit juga gemar menabung, dan ini bisa dilihat dengan adanya sebuah celengan berbentuk babi. Sadar nggak sih, mungkin temuan itu adalah asal-usul celengan, karena kata celeng atau babi hutan memiliki makna yang sama. Salah satu aspek terpenting yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara adalah transportasi. Berbeda dengan kerajaan lain, akses transportasi Majapahit dilewati oleh Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang tentunya memudahkan distribusi barang dan perdagangan melalui jalur air di wilayahnya. Selain itu, Majapahit juga memiliki banyak kota-kota pelabuhan seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tuban, dan lainnya yang berhasil menjadi pusat ekspor dan impor dari kerajaan Majapahit. Letak geografis Majapahit yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan India dan Tiongkok sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pusat-pusat perdagangan baru. Alhasil, ekonomi Majapahit menjadi lebih maju dan memampukan Majapahit dalam mencapai kejayaannya. Tak hanya wilayahnya yang semakin luas, Hayam Wuruk juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Rakyat-rakyatnya pun hidup dengan makmur dan damai. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengajak Sobat Kamla untuk membahas kekuatan maritim dan armada laut Majapahit. Yuk langsung kita simak saja penjelasannya ya. Majapahit adalah kerajaan maritim terpenting di Nusantara pasca keruntuhan Sriwijaya pada abad ke-13. Secara geografis, pusat kekuasaan Majapahit berada di hilir Sungai Berantas, Jawa Timur. Pada masa itu, sungai merupakan jalan raya utama yang menghubungkan daerah pantai dengan daerah pedalaman. Penguasaan jalur sungai berarti menguasai jalur distribusi barang dan orang dari pedalaman ke wilayah pantai, juga sebaliknya. Dengan hasil bumi yang melimpah dan berkualitas, Majapahit merupakan kerajaan agraris, namun ditopang kekuatan maritim yang tidak ada tandingannya. Majapahit memiliki basis angkatan laut yang tangguh,
yang kerap melakukan ekspedisi ke luar Jawa untuk memperoleh pengakuan dan kedaulatan lautnya. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan Majapahit mengembangkan kekuatan maritimnya sobat, yaitu pertama, perhubungan laut Asia Selatan dan Timur yang makin meningkat. Jalur tersebut ramai dilalui para pedagang yang melakukan transaksi jual beli di jalur-jalur internasional. Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan laut juga meningkat. Penyebabnya di kawasan ini terdapat beberapa kerajaan besar yang punya wilayah kekuasaan yang luas. Lalu selanjutnya, semakin banyaknya kapal-kapal dari Nusantara ataupun luar Nusantara yang singgah di kota-kota pelabuhan Majapahit. Ini memunculkan kesadaran tentang adanya wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa yang harus mereka kuasai. Selain angkatan laut yang kuat, Majapahit juga telah membangun sebuah pasukan elit yang dikenal sebagai pasukan Bayangkara. Mereka lah yang dikerahkan di garda depan saat terjadi peperangan. Mereka pula yang membuat rakyat Majapahit selalu merasa terayomi dan aman. Seleksi untuk menjadi pasukan Bayangkara tidaklah mudah. Seorang calon anggota Bayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Seleksi yang ketat ini menjadikan jumlah pasukan hanya sedikit. Namun, kemampuan seorang personel Bayangkara dikabarkan sama dengan kekuatan 40 prajurit biasa. Mungkin sebagian besar dari Sobat Kamlah hanya mengetahui Majapahit mampu meraih puncak kejayaannya berkat keberadaan dua tokoh besar, yaitu Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Padahal sebenarnya ada satu tokoh kunci yang memiliki peran vital dalam menyatukan Nusantara, yaitu Laksamana Nala atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Empu Nala, seorang panglima tertinggi Angkatan Laut Majapahit. Saat pengucapan Sumpah Palapa, Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Tumasik atau Singapura belum berada di bawah panji kekuasaan Majapahit. Gajah Mada menyadari bahwa untuk menyatukan pulau-pulau tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur darat, akan tetapi harus dilakukan melalui ekspedisi maritim. Sebenarnya Majapahit sendiri sudah memiliki angkatan laut dengan kapal perang bekas tentara Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menaklukkan Jawa pada saat pemerintahan Kertanegara. Namun angkatan laut yang dimiliki saat itu masih lemah. Oleh karena itu, ia meminta bantuan dari Laksamana Nala untuk memperkuat angkatan laut Majapahit baik dari sisi kualitas dan kesejahteraan prajurit maupun perbaikan kualitas kapal perang Majapahit. Setelah diangkat secara resmi oleh Raja Putri Tribuwana Tunggadewi sebagai Panglima Angkatan Laut Majapahit, Laksamana Nala banyak menghabiskan waktunya di pangkalan militer Angkatan Laut, yaitu di Pelabuhan Ujung Galuh. Banyak para ahli sepakat bahwa Pelabuhan Ujung Galuh tersebut sekarang bernama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebagai seseorang yang lahir dan dibesarkan di daerah pesisir, dunia kemaritiman bukanlah suatu hal yang asing bagi Empu Nala. Hal pertama yang dilakukan oleh Empu Nala adalah mempelajari konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol. Dari hasil observasi yang ia lakukan, diketahui terdapat berbagai kelemahan dari kapal perang tersebut. Misalnya, bentuk badan kapal yang gemuk sehingga mempersulit sistem navigasi kapal. Berangkat dari data tersebut, Empu Nala merancang bentuk kapal yang ideal bagi Angkatan Laut Majapahit. Badan kapal rancangannya dibuat lebih ramping, namun kapasitasnya 4 kali lebih besar dari kapal sebelumnya. Kapal ini bahkan mampu menampung ratusan prajurit, bekal selama setahun, dan puluhan ribu kuda. Kapal rancangan Laksamana Nala tersebut terbuat dari sejenis kayu pohon raksasa yang tumbuh di pulau yang dirahasiakan. Selain itu, kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam cetbang, sebuah meriam hasil pemikiran Gajah Mada yang konon membuat bangsa Eropa merasa tidak aman dengan keganasan meriam tersebut. Sebuah indikator bahwa nenek moyang kita merupakan bangsa hebat yang sudah paham akan teknologi di masanya. Setelah internal Angkatan Laut Majapahit dibenahi, Laksamana Nala mulai memimpin ekspedisi maritim ke seluruh Nusantara di bawah pengawasan Gajah Mada. Pada tahun 1339 hingga tahun 1341, Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksamana Nala berhasil menundukkan seluruh Nusantara bagian barat yang dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai, berlanjut ke seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan berakhir di Kalimantan. Para ahli berpendapat bahwa ekspedisi Majapahit ke Tanah Samudra Pasai merupakan ekspedisi terbesar selama Majapahit berdiri dengan mengikut sertakan 400 kapal
yang mana satu kapal dapat menampung 200 hingga 1000 orang. Dilanjutkan pada tahun 1343, bersama Gajah Mada, Laksamana Nala mampu menaklukkan Nusantara Timur yang dimulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, dan berakhir di Dompo. Angkatan Laut Majapahit di bawah komando Laksamana Nala merupakan angkatan laut terbesar dan terkuat di daratan Asia Tenggara. Kekuatan kurang lebih 40.000 tentara menjadikan Majapahit sebagai sebuah negara adikuasa yang disegani oleh tetangga baik di kawasan Asia Tenggara bahkan Kekaisaran Cina. Pada saat itu kekuatan maritim Majapahit dibagi menjadi 5 gugus yang memiliki tugas untuk melindungi negara dari segala penjuru. Armada gugus pertama berada di sebelah barat Sumatera yang bertugas untuk menjaga Samudra Hindia. Armada gugus kedua bertempat di Laut Kidul, dipimpin oleh Laksamana Putra Bali. Armada gugus ketiga dipimpin oleh Putra Makassar, bertugas untuk menjaga perairan Selat Makassar, Ternate, Tidore, dan Halmahera. Armada gugus keempat menjaga Selat Malaka yang dipimpin oleh Putra Jawa Barat. Gugus ini merupakan gugus yang memiliki tugas berat karena harus menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dari para perompak. Gugus terakhir, Armada Jawa, yang merupakan armada terkuat karena ditugaskan untuk melindungi istana Majapahit. Armada tersebut sekaligus menguasai jalur laut menuju ke Pulau Rempah-Rempah Maluku yang dikuasai langsung pemerintah pusat Majapahit. Armada Jawa ini mengibarkan bendera Majapahit, ditambah lagi bendera emas simbol istana Majapahit, biasanya dipimpin oleh seorang laksamana berasal dari Jawa Timur. Kehidupan kerajaan terus berjalan hingga tahun 1364 Masehi, Gajah Mada akhirnya meninggal. Di tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk pun wafat. Dan sejak kepergian mereka, Majapahit pun berangsur-angsur melemah. Perebutan tahta, serangan, bahkan banyak wilayah-wilayah kekuasaan yang melepaskan diri dari Majapahit. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit masih menjadi perbincangan hingga kini. Banyak tanda tanya terkait apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan terbesar di Indonesia itu. Kerajaan sebesar Majapahit akhirnya bisa juga mengalami keruntuhan karena berbagai hal. Yang pertama, perang saudara antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Perang Parekrek ini menjadi faktor utama penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang kedua, tidak ada tokoh lain di pusat pemerintahan yang dapat mempersatukan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang ketiga, banyaknya daerah bawahan yang melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Yang keempat, mundurnya perekonomian dan perdagangan. Dan yang kelima, masuknya agama Islam ke wilayah Jawa yang terpusat di Malaka. Pada masa kepemimpinan Wikramawardhana, wilayah Majapahit diserang dengan serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Melalui serangkaian ekspedisi tersebut, Laksamana Cheng Ho yang seorang jenderal Muslim Cina lantas mendirikan komunitas Muslim Cina di beberapa kota pelabuhan di pantai utara Jawa seperti Demak, Semarang, Tuban, dan Ampel. Komunitas-komunitas Islam ini pun menjadi pijakan masuknya Islam di Jawa yang kemudian mengurus eksistensi pengaruh kerajaan Majapahit. Yang keenam, timbulnya kerajaan-kerajaan Islam yang menentang kedaulatan kerajaan Majapahit seperti kerajaan Demak. Kerajaan sebesar Majapahit akhirnya bisa juga mengalami keruntuhan karena berbagai hal. Yang pertama, perang saudara antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Perang Parekrek ini menjadi faktor utama penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang kedua, tidak ada tokoh lain di pusat pemerintahan yang dapat mempersatukan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang ketiga, banyaknya daerah bawahan yang melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Yang keempat, mundurnya perekonomian dan perdagangan. Dan yang kelima, masuknya agama Islam ke wilayah Jawa yang terpusat di Malaka. Pada masa kepemimpinan Wikramawardhana, wilayah Majapahit diserang dengan serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Melalui serangkaian ekspedisi tersebut, Laksamana Cheng Ho yang seorang jenderal Muslim Cina lantas mendirikan komunitas Muslim Cina di beberapa kota pelabuhan di pantai utara Jawa seperti Demak, Semarang, Tuban, dan Ampel. Komunitas-komunitas Islam ini pun menjadi pijakan masuknya Islam di Jawa yang kemudian mengurus eksistensi pengaruh kerajaan Majapahit. Yang keenam, timbulnya kerajaan-kerajaan Islam yang menentang kedaulatan kerajaan Majapahit seperti kerajaan Demak.
Menjadi kerajaan yang besar membuat Majapahit juga meninggalkan jejak-jejak kejayaan berupa peninggalan sejarah. Terdapat banyak sekali peninggalan sejarah kerajaan ini, mengingat betapa luasnya daerah kekuasaannya. Salah satu peninggalan sejarah yang hingga kini masih bisa dilihat adalah peninggalan berupa candi, prasasti, maupun arca. Saat Majapahit runtuh, Majapahit tidak hanya meninggalkan budaya materi yang berupa candi-candi, tetapi Majapahit juga meninggalkan peninggalan yang berupa karya-karya sastra. Selain itu, Majapahit juga masih meninggalkan jejak di unsur arsitektur atap tumpang, seni ukir, sulur-suluran, dan tanaman melata, senjata keris, lokasi keramat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Sobat Kamla sekarang sudah tahu lebih banyak tentang peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit kan? Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa dan salam maritim.